الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Ulul Albab yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya pertama kali kita memulai majelis kita ini adalah dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Lebih khususnya adalah pada pagi hari ini, yang dimana kita memulai hari ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Mungkin dimulai dari kewajiban menaikkan salat subuh, kemudian juga kita lanjutkan dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka at-tafaqquh fid din, mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hari ini sebenarnya bukanlah sebuah hari yang istimewa bagi kaum muslimin, karena bagi seorang muslim hari-hari atau perhitungan hari itu adalah nilai dari apa ibadah yang terkait dengan hari-hari tersebut. Namun jikalau kita membandingkan dengan yang dilakukan oleh sebagian manusia, yang dimana hari ini bagi mereka adalah merupakan hari pertama bergantinya tahun, kita bisa membandingkan, kita bisa merenungkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dengan mengawali hari ini dengan ketaatan, bukan dengan hal-hal yang sia-sia atau bahkan sampai pada perbuatan maksiat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah memberikan taufik kepada kita mengawali hari ini dengan ibadah. Namun sekali lagi, sebenarnya ini bukanlah merupakan suatu hari yang istimewa bagi seorang muslim. Ini adalah hari yang dimana seperti pada hari-hari umumnya, yang dimana dia harus memperhatikan apa yang akan dia lakukan pada setiap harinya. Karena Allah SWT menegaskan kepada kita bahwasanya apa yang kita lakukan semua ini kita akan diminta pertanggungjawabannya. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka mengawali pembahasan kita di pertemuan pagi hari ini adalah kita melanjutkan kembali hadis yang sebelumnya telah kita dengarkan bersama, yaitu hadis Jibril. Yaitu tatkala malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi SAW, kemudian bertanya tentang beberapa hal-hal pokok dalam syariat ini. Pertama adalah yang ditanyakan oleh malaikat Jibril tentang fa akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Islam itu adalah dengan menunaikan 5 perkara yang telah kita ketahui bersama, kita istilahkan sebagai rukun-rukun Islam, yaitu antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bersyahadat, salat, puasa, kemudian zakat, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang telah mampu untuk menunaikannya. Maka 5 hal tersebut, sebagaimana telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, semuanya ini berkisar tentang sebuah amalan zahiriyah, amalan yang tampak, yang dimana para ulama kemudian membahas
lima hal ini, mendetailkan lima hal ini, kemudian ditambah lagi pembahasan-pembahasan lain dalam sebuah ilmu yang dikenal dengan ilmu fiqh. Sehingga kalau kita pernah mendengar ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, maka fikih ini berbicara tentang berporos pada amal zahiriyah, atau diistilahkannya para ulama adalah al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum seputar amal yang tampak. Maka mereka memulainya dengan sesuai urutan dengan yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis tadi, yaitu dimulai dengan salat, dan karena salat itu butuh kepada taharah, maka dimulai dengan taharah, kemudian dengan zakat, kemudian dengan puasa, kemudian dengan haji, baru kemudian ditambahkan dengan amalan-amalan zahir lagi yang lainnya, yang itu terkait dengan muamalah di antara sesama manusia. Makanya ada kitabul buyu', dan kemudian ada kitabul aqdiyah, ada kitabul jinayat, yang semua itu adalah menjelaskan tentang hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, baik itu terkenaan dengan muamalah seorang hamba kepada Allah maupun muamalah di antara sama manusia. Maka hukum-hukum yang itu terkait dengan amal-amal zahir, yang kalau kita lihat dalam hadis tadi itu adalah penjelasan Rasulullah tentang makna Islam, semua itu diistilahkan para ulama sebagai ahkam fiqhiyah, ahkam hukum-hukum fikih, atau diistilahkannya dalam cabang ilmu adalah cabang ilmu fikih. Kemudian orang tadi, yaitu yang sebenarnya adalah malaikat Jibril salam, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Fa akhbirni anil iman, kemudian kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya dengan 6 hal, yang itu kemudian diistilahkan para ulama sebagai rukun iman, yaitu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Yang apabila kita perhatikan 6 hal ini berkaitannya dengan amalan hati. Amalan hati yang disebut sebagai i'tiqad atau keyakinan. Dan tentunya ada hukum-hukumnya di dalam amalan-amalan tersebut, amalan-amalan hati tersebut. Maka sehingga kemudian para ulama membahas dan mengkaji tentang keimanan ini dalam sebuah cabang ilmu yang diistilahkan kemudian sebagai ilmu aqidah atau ilmu tauhid. Jadi kalau kita pernah mendengar adanya ilmu aqidah, adanya ilmu tauhid, maka perbedaannya adalah ketika bahas ilmu fikih ada ilmu tauhid, ilmu aqidah, maka ilmu aqidah ini berbicaranya adalah tentang arkanul iman, tentang rukun-rukun iman yang semuanya berporos pada keyakinan, yaitu amalan hati. Makanya disebut sebagai al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum-hukum i'tiqad. Terkadang diistilahkan juga namanya adalah ilmu tauhid. Terkadang diistilahkan sebagai ilmu aqidah, kadang diistilahkan sebagai ilmu tauhid. Bahkan sebagian mengistilahkannya sebagaimana di zaman mutaqaddimin, zaman terdahulu di awal-awal, sebagian para ulama mengistilahkannya ilmu ini adalah al-fiqhul akbar, fikih yang besar. Jadi ada fikih yang besar, fiqhul akbar, maksudnya adalah berbicara tentang ahkam, tentang i'tiqadiyah, tentang keyakinan. Maka semua ini mengacu kepada sabda Nabi SAW tatkala menjawab pertanyaan malaikat Jibril tadi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, yaitu tentang apa yang harus diyakini sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, apa yang wajib dia yakini dengan hatinya. Barulah Rasul menjelaskan tentang 6 hal ini. Maka kita masuk pada pembahasan tentang arkanul iman. Iman yang dimaksud dengan iman dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah i'tiqadun jaziman la yatatarraqu ilaihi ayu ihtimalin aw syak. Yang dinamakan iman, seorang dikatakan mengimani sesuatu itu bukan sekedar percaya, tapi percaya plus tidak adanya keraguan sama sekali. Ada orang percaya tapi percayanya masih ada sedikit ragu.
Tapi kalau dikatakan sudah pakai istilah beriman, maka maknanya adalah meyakini sesuatu dengan jazim, yaitu dengan yakin pasti, dengan kuat keyakinannya, meyakininya dengan kuat sehingga tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Ini namanya iman, beriman. Sehingga kalau misalkan seorang dia mengatakan beriman kepada hari akhir, tapi kemudian dalam hatinya timbul keraguan, apa iya ya Allah akan bangkitkan kita setelah kita mati? Maka dia tidak benar-benar dikatakan beriman, karena masih ada apa? Masih ada keraguan. Kalau seorang mengatakan dia mengimani sesuatu, maka harus hilangkan semua bentuk keraguan yang bertentangan dengan hal yang dia imani tersebut. Ini makna iman. Dan keimanan yang Rasulullah SAW perintahkan ini wajib 6 hal. Yang pertama adalah al-imanu billah, mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, mengimani tentang Allah ini mencakup 4 hal. Yang pertama adalah mengimani tentang rububiyah Allah, yang kedua tentang uluhiyah Allah, yang pertama tentang keberadaan Allah, yang kedua tentang rububiyah Allah, yang ketiga tentang uluhiyah Allah, dan yang keempat adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga ketika dikatakan apa makna iman kepada Allah, maka jawabannya adalah yaitu seorang meyakini dengan sebenar-benarnya tanpa adanya keraguan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi, dan beserta apa yang ada di antara keduanya. Semua ini hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang mengaturnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak dan layak untuk disembah, tidak ada yang selainnya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah, yang dimana nama-nama tersebut adalah nama-nama yang mengandung makna-makna yang agung. Contohnya bahwasanya Allah SWT memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka berarti ketika seorang mengatakan saya beriman kepada nama Ar-Rahman, maka dia harus meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah pasti akan memberikan rahmatnya kepada semua makhluk, pada semua hamba. Ada rahmat yang bersifat umum, nikmat-nikmat yang bersifat umum, seperti sehat, kemudian rezeki, semua itu nikmat yang bersifat umum. Ada rahmat yang bersifat khusus, seperti hidayah, keimanan, keislaman. Itu rahmat yang bersifat khusus yang didapati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah SWT memiliki nama Al-Hakim, wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa dan maha hakim, bijaksana. Hakim itu bijaksana. Dimaknai adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk memutuskan hukum-hukum, satu-satunya zat yang memiliki hukum-hukum yang adil, baik hukum tersebut adalah hukum kauni, yaitu ketetapan-ketetapan kauniyah yang kita istilahkan sebagai takdir. Semua yang terjadi adalah tidak lepas dari ketetapan Allah, maupun hukum-hukum syar'i, yaitu hukum-hukum syariat, mewajibkan, mengharamkan, memerintahkan, melarang, itulah hukum-hukum syar'i. Maka semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang mengimani hal tersebut, cukup bagi dia untuk menyadarkannya bahwasanya tidak layak di dunia ini dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sepantasnya di dunia ini kemudian dia menyekutukan Allah atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebenarnya seorang itu telah bisa mencapai keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sesungguhnya, yang benar, yang sempurna, maka sungguhnya itu akan menjadikan dia sebagai orang yang senantiasa takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama adalah antu'mina billah, beriman kepada Allah.
Yang kedua, beriman kepada malaikat. Rasul sebutkan beriman kepada malaikat. Yang sebenarnya beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, semuanya kembali kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sudah beriman kepada Allah dan mengetahui makna beriman kepada Allah, maka sebenarnya dia tahu apa yang Allah perintahkan untuk dia yakini harus dia yakini. Apa yang Allah nyatakan itu akan terjadi, maka dia harus yakin bahwasanya itu akan terjadi seperti kejadian di hari kiamat. Jadi sebenarnya rukun iman yang kedua sampai ke-6 ini kembalinya kepada rukun iman yang pertama. Maknanya tercakup dalam rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Namun Rasulullah SAW menyendirikannya, yaitu menyebutkan wa tu'mina bi malaikati, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya. Karena kan beriman kepada malaikat ini termasuk hal yang berkaitan dengan hal yang gaib. Kenapa hal yang gaib? Karena malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan, berbeda alamnya dengan kita. Berbeda alamnya dengan kita. Kita bisa saling melihat. Tapi coba kalau ditanya, siapa yang pernah melihat malaikat? Atau bagaimana wujud malaikat? Tidak tahu, kita tidak tahu karena kita tidak melihatnya. Makanya malaikat ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan dia termasuk alamul ghaib. Alamnya adalah pada alam ghaib yang tidak sama dengan alam manusia. Dan Allah berikan kepada malaikat ini sifat-sifat yang berbeda dengan manusia. Di antara sifatnya? Di antara sifatnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini senantiasa taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Kita diperintahkan sesuatu, kita lebih sering melanggar dan meninggalkannya dibandingkan kita melaksanakannya. Tapi para malaikat ini, apa yang Allah SWT perintahkan kepada mereka, maka mereka la ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Semuanya dijalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mereka lakukan adalah apa yang mereka diperintahkan oleh Allah untuk melakukan. Kemudian juga malaikat ini memiliki hal yang berbeda dengan manusia, di mana fisik mereka lebih kuat, mana kemampuan mereka lebih kuat dibandingkan manusia. Bagi contohnya, Allah SWT mengisahkan tentang bagaimana Nabi Sulaiman meminta kepada bawahannya itu, ketika minta untuk didatangkan singgasananya seorang ratu yang berada di luar kerajaan. Maka Ifrit dari kalangan jin mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan mendatangkan singgasana itu sebelum engkau beranjak dari tempatmu. Itu sebelum engkau pergi meninggalkan tempat ini, maka singgasana itu sudah datang. Ternyata dari kalangan jin Ifrit ini masih ada lagi yang lebih sanggup dari dia, lebih cepat. Makanya kemudian Allah sebutkan, wa qala indahu ilmun minal kitab, berkata orang yang dia miliki kitab, itu dia memiliki kemampuan. Kemudian disebutkan oleh sebagian tafsirnya, kemudian dia meminta kepada malaikat, minta kepada Allah SWT agar malaikat mendatangkan singgasana tersebut. Maka apa yang terjadi? Sebelum Nabi Sulaiman kemudian membalikkan atau mengedipkan matanya, maka langsung datang. Maka di situ menunjukkan bahwasanya memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan alam jin. Maka di sini di antara keistimewaannya para malaikat. Maka mengimani malaikat maksudnya apa? Mengimani malaikat maksudnya adalah meyakini dengan keyakinan yang tidak disertai keraguan bahwasanya mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan. Mereka itu ada, mereka itu bukan maknawi. Ada sebagian manusia meyakini malaikat itu hanya kekuatan, kebaikan. Kalau ada hal yang baik atau sebuah kekuatan kebaikan, ini diistilahkan malaikat. Adalah ada kekuatan yang buruk, diistilahkan sebagai syaitan. Tidak mengimani tentang keberadaannya. Maka mengimani malaikat adalah mengimani tentang keberadaan mereka.
Kemudian mengimani juga tentang nama-nama yang kita ketahui di antara nama-nama yang Allah sebutkan. Dan juga mengimani tentang tugas-tugasnya. Dan Allah SWT memiliki malaikat yang tugasnya beraneka ragam. Di antaranya yang pertama adalah malaikat Jibril. Allah SWT menugaskan atau memberikan tugas kepada malaikat Jibril ini untuk menyampaikan wahyu. Sehingga malaikat Jibril ini adalah malaikat yang dia termasuk malaikat yang utama di kalangan para malaikat, karena yang dia bawa adalah sesuatu yang merupakan unsur kehidupan manusia, yaitu apa? Membawa syariat kepada para nabi-nabi. Kemudian ada malaikat Mikail, ada malaikat Mikail, yang dimana malaikat Mikail ini dia termasuk malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk hujan, mengatur hujan dan juga tumbuhnya tanaman-tanaman, yaitu mengatur rezeki yang ada pada yang diterima oleh manusia, yang itu merupakan sumber kehidupan. Kemudian juga ada malaikat Israfil atau Israfil, yang dimana malaikat Israfil ini adalah salah satu dari para hamalatul arsy, para penyangga arsy. Dan Israfil ini Allah SWT perintahkan dia sebagai malaikat yang akan meniupkan sangkakala, yang dimana sangkakala tersebut disebutkan bahwasanya adalah sebuah benda yang sangat besar, yang dimana lingkarannya saja atau jarak lingkaran saja adalah jarak antara langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya sangat besar. Kemudian juga ada malaikat yang Allah SWT perintahkan, tugaskan untuk apa istilahnya, dia khazinun nar, penjaga neraka, yaitu Malik, yang namanya Malik. Allah telah kisahkan tentang hiwarnya, percakapannya penduduk neraka tatkala meminta pada malaikat Malik agar Allah ringankan. Qalu ya Malik, mereka mengatakan, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya Rabbmu segera berikan kepada kami putusan. Kemudian ada malaikat yang Allah SWT perintahkan untuk qabdul arwah, untuk mencabut nyawa, yaitu malakul maut. Maka malaikat-malaikat yang Allah SWT sebutkan atau Rasulullah SAW kabarkan tentang nama-namanya, wajib kita imani namanya. Adapun yang kemudian belum disebutkan nama-namanya, tapi ada tugas-tugasnya yang jelas Rasulullah kabarkan mereka ada, maka kita wajib mengimani secara global. Maka makna beriman kepada malaikat adalah meyakini tentang adanya malaikat, meyakini nama-nama yang datang penyebutannya dalam dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yaitu yang kita ketahui namanya maupun yang belum kita ketahui namanya. Begitu juga mengimani tentang tugas-tugasnya. Ada yang diperintahkan untuk mencatat amal-amal kebaikan manusia, ada yang diperintahkan untuk kemudian dia melakukan amalan-amalan yang lain. Maka semua itu wajib kita mengimaninya. Kemudian yang ketiga, wa rusulihi wa kutubihi, dan mengimani tentang kitab-kitab Allah. Kitab di sini maksudnya adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul, Dan masing-masing rasul itu telah Allah berikan kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba bil haqqi wal mizan. Telah kami utus rasul-rasul kami dengan bayinat, dengan bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan kepada mereka kitab. Maka pada setiap rasul itu ada kitab. Hanya saja tidak semua nama-nama kitab-kitab Allah yang kita ketahui. Ada yang Allah sebutkan nama-namanya, ada yang kemudian kita tidak tahu, tapi Allah telah jelaskan pada setiap rasul yang Allah utus, mereka membawa kitab. Yang kita ketahui apa namanya? Misalkan Taurat,
itu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Kemudian suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian juga yang Allah berikan kepada Nabi Musa, kalaupun itu bukan Taurat. Dan juga Al-Quran, yang itu yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad. Maka wajib bagi kita untuk mengimani semuanya. Maksudnya mengimani semuanya adalah Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para Rasul. Bagaimana dengan selain Al-Quran yang sekarang ada Taurat, ada Injil? Apakah berarti yang sekarang ada yang datang dari si Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengimani bahwasanya kalau itu datang dari Allah, maka itu wajib kita imani semua hukum-hukumnya dan kabar-kabarnya. Namun ketika itu telah dirubah, karena Allah tegaskan yuharrifunal kalim an mawadih, mereka telah merubah firman-firman Allah dari tempatnya. Sehingga di dalam menyikapi adanya Taurat dan Injil yang ada sekarang, maka kita hanya apa? Kita mengatakan bahwasanya kita mengimani Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kita mengimani Injil yang turun kepada Nabi Isa, bukan Taurat dan Injil yang telah dirubah. Adapun Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk menjaganya sehingga tidak ada naskah kedua dari Al-Qur'an. Al-Qur'an semuanya sama. Tidak berbeda naskahnya, yang ada terjemahannya. Kalau terjemahan, maka terjemahan satu dengan yang lain berbeda bagaimana cara menerjemahkannya. Adapun Al-Qur'an, maka semuanya sama. Makanya itu merupakan keistimewaan Al-Qur'an. Allah jaga ini. Kenapa Al-Qur'an ini tidak bisa dirubah? Kenapa Al-Qur'an ini kemudian tidak ada yang merubahnya? Karena inilah kitab yang Allah turunkan kepada Rasul terakhir, yang dimana kalau seandainya ini berubah, maka tidak ada lagi yang akan menjelaskan tentang adanya perubahan syariat. Maka hikmahnya adalah Allah menjaga Al-Quran tersebut. Maka mengimani kitab-kitab Allah, maknanya adalah mengimani bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para Rasulnya, baik yang kita ketahui namanya maupun yang tidak ketahui nama-nama kitab tersebut. Kemudian kita mengimani juga bahwasanya hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitab-kitab tersebut hak adanya, benar dan wajib kita lakukan. Apabila itu adalah dari syariat Nabi Muhammad SAW yang merupakan syariat Nabi terakhir, maka wajib kita amalkan. Adapun apabila itu adalah syariat yang datangnya dalam penyebutan kitab-kitab terdahulu, maka para ulama menjelaskan bahwasanya apabila memang tidak ada dari syariat kita yang menasakhnya, meralatnya, maka itu tetap berlaku bagi kita. Contohnya apa? Contohnya adalah dalam penerapan qisas. Allah SWT menegaskan tentang wa katabna alaihi fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Ayat ini berbicara tentang apa? Hukum yang Allah sebutkan dalam Taurat. Allah telah tetapkan bagi mereka, itu pada ahli kitab, bagi orang Yahud, bahwasanya apa? Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan pada luka-luka itu ada kisasnya. Ini berbicara tentang hukum yang Allah tetapkan kepada ahli kitab, tapi kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan tidak ada syariat kita yang menentang atau meralat terhadap merevisi, menasakh, istilahnya menasakh hukum tersebut. Maka hukum itu pun berlaku bagi syariat kita, bagi kaum muslimin, adanya qisas. Kalau seorang menghilangkan mata orang lain dengan sengaja, maka dia pun mendapat balasan yang serupa. Menghilangkan telinga, tangan, maka dia pun mendapat hal yang serupa. Itu diistilahkan sebagai qisas. Itu diistilahkan para ulama sebagai syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita ini menjadi syariat kita kalau seandainya kalau syariat kita tidak ada dalil yang menunjukkan tentang dinasakhnya, dirubahnya oleh syariat kita. Maka mengimani kita berarti mengimani juga tentang hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Kalau yang ada dalam Al-Quran jelas semuanya wajib kita amalkan. Kalau yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Injil, yang ada dalam Zabur, apakah wajib kita amalkan? Tadi
Apabila tidak datang dalil dari syariat kita yang menunjukkan bahwa itu telah dinasakh, telah dihapus hukumnya, maka itu pun berlaku bagi kita. Tapi kalau sudah ada dalil yang menunjukkan tentang dinasakhnya hukum tersebut, dihapus dan digantinya, maka yang berlaku bagi kita adalah apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau dijelaskan Rasulullah SAW. Karena Allah telah menjelaskan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Tidaklah kami nasakh ayat atau kami lupakan, melainkan kami akan datangkan yang semisal atau lebih baik. Maka ini makna beriman kepada kitab kita. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada Rasul wa rusulihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul, maknanya Rasul adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia sebagai perantara antara Allah dengan manusia di dalam menyampaikan syariat. Sebagai perantara di dalam menyampaikan syariat, bukan perantara di dalam beribadah, tapi perantara di dalam menyampaikan syariat Allah kepada manusia. Ini makna Rasul. Sehingga yang pertama, di dalam mengimani Rasul, kita ketahui bahwasanya para Rasul itu adalah dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia. Yang kedua, bahwasanya para Rasul ini tugasnya adalah menyampaikan syariat kepada manusia. Yang ketiga, bahwasanya Rasul ini yang paling pertama adalah Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Inilah Rasul yang pertama yang Allah turunkan wahyu berupa syariat kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin." Sungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh. Allah menisbatkan apa yang Allah mengabarkan bahwasanya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah apa yang diwahyukan kepada Nabi Nuh. Maka para ulama menyimpulkan dari ayat tersebut bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Yang terakhir siapa? Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Namun bukan Nabi Muhammad tersebut bukanlah salah satu di antara bapak-bapak kalian, namun dia adalah Rasul dan khataman nabi. Dia adalah penutup para nabi. Dari situ Allah SWT sebutkan khataman nabiyyin, penutup nabi. Sedangkan ketika kita tadi menyebut Rasul, yang Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Kenapa? Ketika di ayat tersebut Allah menyebutnya wa khataman nabiyyin. Kenapa? Penutup nabi. Kenapa bukan penutup Rasul? Di situ ada dua istilah. Yang pertama istilah nabi, yang kedua istilah Rasul. Apa bedanya? Jelaskan para ulama tentang perbedaannya dengan berapa penjelasan. Di antara penjelasan yang ada terkait perbedaan Nabi dan Rasul adalah Rasul ini diutus dengan adanya membawa syariat yang berbeda atau syariat yang dimana di situ terdapat adanya perbedaan antara syariat Rasul satu dengan Rasul yang lain. Kalau Nabi, maka Nabi itu adalah utusan Allah SWT juga. Namun dia sifatnya apa? Menguatkan atau mendakwahkan syariat dari Rasul atau Nabi yang sebelumnya. Itu diantara makna yang dijelaskan tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Sehingga kalau Nabi saja sudah tidak ada lagi yang berikutnya, maka apakah mungkin ada Rasul yang berikutnya setelah Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tidak. Makanya beliau SAW adalah Rasul terakhir, sebagaimana beliau juga adalah Nabi yang terakhir. Karena Nabi untuk menguatkan syariat Nabi Muhammad saja sudah tidak ada lagi Nabi yang berikutnya, apalagi untuk membawa syariat yang berbeda lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul ini, Nabi ini lebih umum dibandingkan Rasul. Wallahu ta'ala. Di antara yang dijelaskan para ulama terkait. Ada yang mengatakan dengan makna yang lain.
Baik, maka mengimani Rasul adalah mengimani tentang adanya manusia yang Allah utus untuk menyampaikan risalah, menyampaikan syariat. Yang dimana kewajiban manusia adalah yang pertama membenarkan semua kabar yang datang dari para Rasul. Yang kedua, menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh para Rasul. Terlebih bagi kita sebagai umat Islam adalah perintah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian, wa ma atakumur rasul. Dan apa yang Rasulullah SAW membawa kalian dengannya, fakhudhuhu, maka ambillah. Maka dari situ, apabila Rasulullah memerintahkan sesuatu yang meskipun perintah tersebut, perkara tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka tetap wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Karena apa yang datang dari beliau sejatinya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dan apa yang beliau larang, maka wajib bagi kita juga untuk berhenti untuk meninggalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian di antara makna beriman kepada Rasul juga adalah mengimani tentang nama-nama yang kita ketahui dari para Rasul dan nama-nama yang tidak atau belum kita ketahui dari kalangan para Rasul yang telah Allah utus kepada manusia. Karena Allah telah mengutus pada setiap umat ini ada Rasul. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Pada setiap umat itu ada Rasulnya. Dan ditutup dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW yang dimana beliau adalah untuk seluruh manusia. Itu beriman terhadap Rasul. Kemudian yang kelima adalah wa tu'minu bil yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir. Makna beriman kepada hari akhir adalah meyakini tentang akan datangnya yaumul akhir dan meyakini dengan pasti terjadinya kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum yaumul akhir dan setelah datangnya yaumul akhir. Sebelum yaumul akhir apa? Yaitu di alam barzakh, berupa adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Ini adalah kejadian yang terjadi sebelum yaumul akhir. Setelah adanya yaumul akhir, seperti adanya sangkakala yang akan ditiupkan, kemudian akan adanya hisab, akan adanya lembaran-lembaran yang Allah berikan pada masing-masing hamba, akan adanya sirat, akan adanya haud, yaitu telaga yang ada pada setiap Rasul. Ini adalah kejadian-kejadian yang akan terjadi di yaumul akhir, dan itu wajib kita imani semuanya, tidak boleh kita ragu. Kenapa disebut yaumul akhir? Disebut yaumul akhir kalau dalam bahasa Arab ini adalah hari yang terakhir. Yaumul akhir itu adalah hari yang terakhir. Karena tidak ada hari lagi setelah itu. Maksudnya tidak ada hari lagi itu tidak ada fase kehidupan lain setelah fase kehidupan tersebut. Karena manusia ini mengalami 4 fase kehidupan, atau 4 fase lah dalam perjalanannya dia. Yang pertama adalah fase dia tatkala berada di perut ibunya. Dia belum lahir ke dunia, yaitu tatkala dia berada di perut ibunya, masih dalam kondisi sebagai janin. Beda ketika dia sudah di dunia. Setelah lahir maka dia mengalami fase yang kedua, yaitu fase kehidupannya di dunia, yang dimana di situ ada tahapan dimana sebelumnya dia sebagai seorang anak kecil yang belum balik, kemudian dia mencapai usia balik dan menjadi seorang mukallaf, dibebani tentang perintah dan larangan. Ini fase yang kedua. Setelah dia meninggal maka dia akan masuk pada fase yang ketiga, yaitu disebut sebagai alam barzakh,
Jadi dia akan mengalami adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, adanya azab kubur yang kita tidak bisa melihat kepada apa yang terjadi, sehingga ini sudah kehidupan yang lain dibandingkan kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang keempat, inilah fase terakhir yang disebut sebagai yaumul akhir, di mana ketika sudah terjadi kiamat, Allah wafatkan semua manusia, kemudian dihidupkan kembali, maka ini disebut yaumul akhir atau fase yang terakhir. Makanya disebut sebagai yaumul akhir. Wa tu'mina bil yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir. Itu makna dari yaumul akhir. Dan yaumul akhir ini ada kejadian-kejadian yang terjadi, yang semua ini dijelaskan para ulama. Di antara kitab yang menjelaskan tentang hal tersebut yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menulis kitab berjudul Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang di mana di bagian-bagian akhirnya beliau menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka itu makna yaumul akhir. Maka seorang yang mengatakan dia beriman kepada yaumul akhir, dia harus yakin semua itu akan terjadi. Dia yakin bahwasanya dia akan dihisab. Hisab itu adalah diminta pertanggungjawabannya. Semua amal yang dia lakukan di dunia ini setiap detiknya akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Itu namanya dihisab. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghisabnya dengan hisab yasira, hisab yang mudah. Dan ada orang-orang yang ternyata mereka tidak dihisab. Itu apa tidak dihisab? Ya mereka tidak diparkan amalannya, mereka akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Nikmat yang besar, yaitu orang-orang yang tidak melalui adanya hisab. Karena orang itu kalau sudah dihisab, sudah diaudit amalannya semasa di dunia, maka akan celaka kalau ternyata amalan dia lebih banyak buruknya dibandingkan kebaikan. Maka bagi orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mereka akan dihisab dengan hisab yang yasir, hisab yang mudah, yaitu hisab yang dimana Allah tajawaz, Allah paparkan, kemudian Allah tutupi kebanyakannya. Allah tidak perhitungkan, tidak diberikan hukuman pada setiap apa yang dia lakukan. Itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah selalu sebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan perbuatan syirik, namun bagi selain perbuatan syirik Allah ampunkan bagi orang yang Allah kehendaki. Semoga Allah selalu menjadikan kita termasuk orang-orang yang melalui hisab yang mudah, dan Allah selalu menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma. Kemudian juga di antara kejadian yang terjadi adalah tentang adanya sirat, yaitu jembatan yang Allah letakkan di atas perut jahanam, yang semua manusia akan melaluinya. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian melainkan pasti akan mendatanginya, mendatangi sirat, mendatangi jembatan tersebut. Hanya saja berbeda satu dengan yang lain bagaimana cara dia melewati sirat tersebut. Ada yang dia dengan secepat kilat, ada yang cepat angin, ada yang dia merangkak, ada yang dia sampai tercabik-cabik sehingga dia harus jatuh ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Maka dari masing-masing dari kita akan melalui hal-hal tersebut kelak pada hari akhir. Maka bagi seorang yang beriman kepada hari akhir, kita wajib untuk mempersiapkan diri kita. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah menyebutkan tentang hal ini, bagi seorang yang merenungi dan mentadaburi serta mengimani dengan keimanan yang sebenar-benarnya tentang adanya hal-hal ini atau tentang rukun-rukun iman ini, sebenarnya sudah cukup untuk menjadikan dia seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT masukkan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa meyakini dengan keyakinan yang sebenar-benarnya
terhadap apa yang Allah SWT kabarkan dengan tidak adanya keraguan sedikit pun dalam hati kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini sedikit secara singkat tentang hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang terkait dengan rukun-rukun iman yang 5. Kemudian rukun iman yang ke-6, Rasulullah SAW kabarkan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Mengimani takdir maksudnya adalah mengimani bahwasanya segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz, dan bahwasanya semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna beriman kepada takdir. Oleh karena itu para ulama menjelaskan beriman kepada takdir ini memiliki 4 rukun, memiliki 4 poin yang harus diyakini dalam mengimani terhadap takdir. Yang pertama, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, saat terjadinya, dan setelah terjadinya. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah tahu kita ini mau kemana nanti arahnya, kita ini mau mengamalkan apa. Makanya ketika orang ditanya, kalau begitu kenapa kita ini kalau seandainya segala sesuatu telah ditakdirkan, kemudian buat apa kita beramal? Jawabannya adalah kita ini beramal untuk menunjukkan bahwasanya sebagai bukti bahwasanya Allah SWT adil terhadap kita. Bahwasanya Allah SWT mengadab kita bukan berdasarkan ke semena-menaan, namun berdasarkan apa yang memang kita lakukan. Namun Allah mengetahuinya sebelum kita melakukannya. Makanya tatkala para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tatkala beliau menjelaskan tentang takdir, "Ya Rasulullah, famal amal?" Wahai Rasul, kalau itu buat apa beramal? Kalau segala sesuatu ini sudah ditetapkan dan ada di dalam takdir. Apa jawaban Rasulullah? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah, masing-masing itu beramal mengarah kepada apa yang dia telah mendapatkan ketetapannya, yaitu Allah telah menetapkan sebelum menciptakan mereka, karena Allah tahu, karena Allah mengetahuinya. Maka yang pertama adalah mengimani tentang bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang tampak, sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi. Yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat semua itu di dalam Lauhul Mahfuz. Itu takdir-takdir tersebut telah tercatat. Makanya Rasulullah mengabarkan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat qalam dan telah kering as-suhuf, yaitu lembaran-lembaran catatan. Maka seorang tidak perlu khawatir terhadap apa yang akan menimpa dirinya. Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Yang ketiga adalah mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, saat terjadi, tidak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau disebut sebagai masyiatullah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan dengan apa yang Allah kehendaki. Yang keempat, mengimani bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ini 4 hal yang wajib diimani oleh seseorang di dalam beriman terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum.
Ini singkatnya terkait dengan pembahasan tentang rukun Islam dan rukun iman. Dan apabila ingin lebih detailnya lagi, bisa mempelajari atau bisa membuka kitab-kitab yang telah ditulis para ulama terkait dengan kitab-kitab fikih apabila itu berkaitan dengan rukun-rukun Islam, dan juga tentang kitab-kitab akidah apabila itu terkait dengan rukun-rukun iman. Karena sebagaimana tadi kita sebutkan, rukun Islam itu berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Adapun rukun iman ini terkait dengan keyakinan-keyakinan batin, dan semua itu telah dijelaskan oleh para ulama di cabang ilmunya masing-masing, yang dimana ada hal-hal yang mendetail di dalam hal-hal tersebut. Barang siapa dia beriman dengan keimanan yang tidak diiringi keraguan di dalam 6 hal tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang selamat, termasuk orang yang bahagia, dan akan mendapatkan janji yang Allah SWT berikan bagi orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian setelah bertanya tentang iman, malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Di sini pertanyaan yang berikutnya yang berbicara tentang al-ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan kalau dalam bahasa, secara bahasa diterjemahkan ke bahasa kita artinya adalah berbuat baik. Maknanya adalah berbuat kebaikan, itu ihsan. Namun makna yang terkandung dalam hadis ini, makna ihsan yang Rasulullah SAW sebutkan di sini, maknanya adalah ihsan kepada atau ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, maka dia melihatmu. Yaitu engkau tanamkan dalam hatimu rasa takut, rasa khawatir kalau seandainya ini tidak ikhlas, kalau seandainya ini tidak benar dalam penunaian ibadah tersebut, dia khawatir karena Allah SWT Maha melihat kepada dia. Ini makna ihsan. Ihsan kepada Allah. Adapun ihsan kepada manusia, maknanya adalah berbuat kebaikan kepada manusia, yaitu bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Maka para ulama menjelaskan ihsan di sini adalah derajat yang lebih tinggi dibandingkan sekedar iman dan Islam. Ketika digabungkan menjadi satu penyebutannya, apa itu Islam, iman dan ihsan, maka ihsan adalah yang paling tinggi. Kenapa? Karena seorang yang sudah mencapai derajat ihsan ini berarti tertanam dalam dirinya keimanan dengan benar bahwasanya Allah Maha melihat kepada dia, Allah Maha mengetahui, sehingga semua perbuatan yang dia lakukan akan dia jaga dan dia maksimalkan di dalam beribadah. Ketika dia sholat, maka dia menyadari bahwasanya tatkala itu dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah berada di hadapannya, sehingga dia akan menjaga keikhlasannya, menjaga kesempurnaan amalan-amalan di dalam ibadahnya. Yang rukun dia kerjakan, yang wajibnya dia kerjakan, dan yang sunnah-sunnahnya di dalam sholatnya semuanya dia kerjakan, tanpa menghiraukan apakah dilihat orang atau tidak dilihat orang. Maka ciri-cirinya orang yang telah bisa mencapai pada derajat ihsan ini, kalau kondisi sholatnya di saat sendirian sama seperti kondisi sholatnya saat dia berada di hadapan orang lain, atau bahkan lebih baik dibandingkan saat dia berada di hadapan orang lain, maka dia telah bisa mendapatkan derajat ihsan, karena dia tahu bahwasanya yang melihat sholatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dan kapanpun dia mengerjakannya, maka dia akan mengerjakannya dengan sesempurna mungkin, yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah derajat ihsan. Maka derajat ihsan ini bukan artinya menghayal-hayal Allah itu berada dalam kita, bukan. Tapi ini adalah perasaan yang tumbuh ketika seorang menghadirkan hatinya di dalam
beribadah, perasaan yang tumbuh ketika dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang dia lakukan, apa yang disembunyikan dalam hati, gerakan apapun, ucapan apapun, semuanya Allah Maha melihat dan Maha mendengarnya. Maka ihsan ini adalah buah dari kesempurnaan iman. Makanya para ulama mengatakan ihsan adalah derajat yang tertinggi yang didapati oleh orang-orang yang beriman. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa untuk melakukan al-ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang juga senantiasa berbuat ihsan di dalam bermuamalah terhadap sama manusia. Ikhwani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan tentang bab muraqabah ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan poin terakhir dari hadis ini di pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya.